Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, pada hari ini kita boleh berkumpul kembali. Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kemarin kita sudah bahas bagian yang paling awalnya, yaitu ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dan kemudian kita lanjutkan kalimat berikutnya, yaitu mereka akan membual dan menyombongkan diri. Sama-sama 2, 3 ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Yang kita akan bahas yaitu membual dan menyombongkan diri. Apa arti membual? Bual itu kan perkataan-perkataan yang besar. Perkataan besar bisa saja bohong. Perkataan besar bisa saja tidak berisi. Orang bilang tong kosong nyari bunyinya. Tong kosong nyari bunyinya. Itu ada lagu selain. Tetapi kebalikannya adalah apa? Seperti padi yang padat. Padi yang baik itu, dia kalau berbuahnya baik, maka dia berisi dan dia akan apa? Merunduk. Tetapi manusia pada akhir zaman dijelaskan oleh Rasul Paulus, cirinya yang kita bahas hari ini adalah membual. Membual itu menyombongkan dirinya. Membual itu berkata-kata bisa saja besar tetapi kosong. Mungkin bisa saja apa yang dia bilang mungkin bisa saja benar, tetapi kebanyakan membual itu kan sebenarnya kosong, omong doang. Nah saudara-saudara, kenapa orang sih bisa membual? Orang membual bisa saja karena tidak siap menerima siapa dirinya. Orang membual biasanya tidak mau orang tahu siapa dirinya, jati dirinya, sehingga dia cover dirinya dengan hal-hal yang besar, tapi sebenarnya nol. Bisa saja di luar orang dia desain begitu hebatnya, orang lihat wow, tetapi pada kenyataannya kosong. Itu bual. Tetapi banyak orang yang suka bualan juga. Nah, ketika kita terlalu terlena dengan perkataan, tetapi kita tidak mau melihat apa esensi kebenarannya, maka kita bisa terjebak dalam bualan. Ya kan? Apalagi kalau cowok membual cewek. Hati-hati ya cewek-cewek ya, membual. Ya, aku ini dek, ya, direktur PT Angin Ribut. PT Angin Ribut. Ya, perusahaan angin. Benar, ternyata dia perusahaan angin, yaitu tukang tambal ban. Tambal ban. Orang Batak itu dia menguasai angin, saudara. Saudara selalu beli angin kepada orang Batak. Ya, saudara nggak nilai dulu orang Batak karena dia menguasai angin, saudara. Ya, saudara mau kemana-mana harus lapor dulu ke orang Batak. Dia kuasai angin, gitu. Terus isi angin bayar, terus bayar. Bayangkan, angin ini milik Tuhan, tetapi orang Batak kuasai. Itu hebat. Bahaya ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, membual itu adalah pekerjaan omong kosong. Sedangkan anak Tuhan harusnya perkataannya diisi dengan apa? Kebenaran firman Tuhan, bukan bualan. Ada orang yang suka ngobrol, berbual terus, berbual. Boleh sih ya, bercanda, tetapi kalau jadi habit itu bualan, atau bual yang membuat orang jadi korban, nah ini nggak boleh. Kalau bualan hanya ya komedi ya, stand up komedi, kita lawak-lawak ya supaya ceria, candaan, itu boleh saudara. Jangan terlalu serius juga. Kalau terlalu serius itu wajahnya matang gitu kan. Kita perlu juga ya serius tapi santai. Tetapi kalau bualan yang dimaksud di sini adalah bualan yang bersifat negatif yang mengakibatkan orang lain dirugikan. Kenapa orang lain dirugikan? Karena berhubungan tadi dari atasnya.
Kenapa? Yaitu dia mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Karena dia menjadi hamba uang, mencintai uang, maka dia membual agar ada orang yang jadi korban. Banyak orang yang memakai perkataannya supaya orang terbuai dan orang bisa menjadi korban. Nah, ini bukan ciri dari anak Tuhan. Amin. Kita harus memakai perkataan kita adalah perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan firman Tuhan yang menjadi saluran berkat. Sebenarnya kita kalau perkataan kita itu membuat orang lain gembira, itu menjadi berkat, saudara. Tetapi ketika perkataan kita itu menyakiti hati orang lain atau perkataan kita itu membuat orang lain menjadi korban, maka itu adalah bualan kosong yang membuat kita menjadi memanfaatkan orang lain sehingga orang lain menjadi mangsa kita. Kenapa? Karena mencintai uang. Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Orang melakukan apa saja karena cinta akan uang, saudara. Dia lakukan saja apapun. Tidak kalah juga dalam kekristenan dan mungkin pekerjaan dalam tanda kutip yang mungkin bisa saja dinilai seperti rohani, tetapi pada kenyataannya kosong. Maka segala sesuatu harus diuji. Apakah kita melakukan sesuatu itu tulus atau bualan? Dan firman Tuhan tegas katakan hati-hati. Dan bahkan di dalam kekristenan pun kita harus hati-hati dan kita jangan sampai terjebak. Kenapa? Karena kita harus prioritaskan kehidupan kita ini membuat orang lain itu mendapat damai sejahtera. Orang lain lewat perkataan kita itu dibangun imannya. Amin. Ketika kita bicara dengan orang lain, dia semangat, imannya dibangun. Hati-hati perkataan yang juga bisa menyatukan iman orang. Tadi saya ngobrol dengan seorang ibu, bukan jemaat kita. Waduh, dia mungkin sangat kecewa dengan pendeta. Dia cerita, lupa pendeta si itu, gua nggak demen katanya. Waduh, dalam hati, aku juga pendeta. Jangan-jangan aku juga nggak demen juga dalam hati. Kenapa sih? Pokoknya, itu benar-benar pendeta. Kayaknya pendeta udah lari-lari deh orangnya itu. Emang kenapa? Kenapa? Apa yang dialami? Masa gua hari Minggu mau pulang kampung, dibilang, nah lo nggak bisa pulang kampung hari Minggu ibadah dulu. Nah, gua bilang sama pendeta gua udah beli tiket pesawat, nggak boleh nanti kamu terjadi sesuatu kalau kamu berangkat hari Minggu. Nah, gua jadi pusing ini kok pendeta kok begini ya? Harusnya pendeta ya udah saya beli tiket, ya udah hati-hati di jalan, didoakan supaya selamat. Gua malah dikutuk-kutukin, nanti lu terjadi sesuatu. Nah, gua terus gimana? Ya pertamanya saya jemaat di situ. Gua kabur, gua gak mau. Masa dikata-katain begitu? Kadang aja saya kalau nggak datang ke gereja aja, nah hati-hati lu terjadi sesuatu tuh. Kok ditakut-takutin? Nah ini kan berbahaya. Dan terus dia ada usahanya lagi anjlok. Usahanya lagi anjlok karena dia udah malas datang ke gereja. Pendetanya bilang, Pak, nah lo, ini kenapa terjadi? Ini karena kamu kehidupan rohanimu nggak ke gereja-gereja. Nah ini yang terjadi. Gua benci sama pendeta itu katanya. Nah sebenarnya saudara ini kan bisa saja loh saudara. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan seseorang. Jangan langsung kita vonis bahwa seseorang itu dikutuk Tuhan lah, terjadi. Harus hati-hati. Perkataan kita harusnya membangkitkan iman orang. Amin. Bisa menegur. Tetapi setelah kita tegur, maka kita rangkul dengan firman Tuhan. Maka itu menjadi orang tersebut dikuatkan, bukan malah nakut-nakutin. Ini kan kayak azab namanya. Emang ajaran Kristen itu ajaran azab. Lu kemana? Hari Minggu lu hati-hati lo. Kalau nggak ke gereja nanti ada terjadi sesuatu. Ini azab namanya. Alkitab tidak mengajarkan azab. Amin. Iya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, di sana dikatakan menyombongkan diri.
Memang kita kadang-kadang tergoda untuk menyombongkan diri kok. Tanpa terkecuali. Bukan hanya orang kaya yang bisa menyombongkan diri. Orang miskin kan bisa sombong. Orang bilang udah hitam, jelek, miskin, sombong lagi. Itu ada kalimat-kalimat begitu. Bukan mau satu ras, bukan sara, bukan. Tapi ini jelas bahwa kita semua, maksud saya adalah kita semua bisa tergoda untuk menyombongkan diri kita. Biasanya apa yang kita sombongkan, saudara? Yang kita sombongkan itu apa yang kita miliki. Kepintaran bisa kita sombong. Ketika kita tahu, kita orang lihat, lu nggak tahu, hati-hati. Ketika kita merasa lebih tahu daripada orang lain, kita tidak pernah jadi berkat. Apalagi itu kita tunjukkan dalam reaksi kita. Orang kan kalau lebih tahu, nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Walaupun kita lebih tahu, kita coba duduk tenang, dengarkan orang. Bisa saja dia bilang salah, bisa. Tetapi ada saja, meskipun orang itu sebenarnya IQ-nya pengetahuan yang tidak lebih dari kita, ada saja sesuatu yang dia tahu, bisa saja itu bisa menjadi masukan bagi kita. Amin. Iya, saudara, jangan anggap remeh, saudara. Oleh sebab itu kita belajar dari semua orang, dari alam semesta ini kita belajar semuanya kok. Tuhan Yesus gak tanggung-tanggung, belajarlah kepada burung. Dia itu burung, belajar. Salomo katakan, pandanglah apa? Semut. Kita bisa belajar dari semua makhluk, apalagi sesama manusia. Ketika kita merasa diri kita lebih, kita lihat orang, siapa lu? Wow. Tidak jadi berkat, amin. Ketika kita merasa lebih dari orang lain, kita tidak bisa bergandengan tangan dengan orang itu. Kita tidak bisa bekerja sama. Kita tidak bisa menjadi kesatuan tubuh Kristus, amin. Mana bisa, saudara? Tangan lebih sombong, sombongkan diri dari kaki, berbahaya. Tangan bilang, gua yang kerja, enak aja lu kaki, lu hanya jalan doang, jalan-jalan. Oke, kaki protes. Mau kerja? Gua mau kerja, kata tangan. Kaki bilang, gua mau kerja. Enak aja lu, gua gak mau. Jalan, gua gak mau. Emang kenapa? Gua mau kerja nih, gak mau. Kenapa? Bisa gak? Bahkan firman Tuhan katakan anggota yang paling terkecil sekalipun terkecil. Apa anggota tubuh kita yang terkecil? Yang paling kecil apa ya? Mata? Atau alis? Ya, mata, mata kita ketahui ya sangat penting. Kalau alis penting nggak? Penting, saudara. Ini saja penting banget. Kalau debu datang bagaimana? Langsung cepat. Dan ini menjadi saringan debu, saudara. Cepat sekali dia, sensitif. Pas udah masuk ini tuh langsung. Bulu doang. Hanya bulu doang. Apaan sih lu bulu? Lu banyak ini. Coba, tetapi bulu ini, mata ini sangat penting, saudara. Enggak ada bulu mata ini, coba bayangin. Debu masuk semua, masuk. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, menyombongkan diri bukanlah ciri dari anak Tuhan. Amin. Yang pertama tadi pengetahuan. Apa lagi yang kita bisa sombongkan? Apa lagi? Kemampuan kita, skill kita. Gua bisa ini. Gua bisa ini. Gua kalau kerja bisa dipercayakan. Sombong. Gua kalau melakukan sesuatu berhasil. Sombong. Gua kalau ini bisa. Sombong. Gak ada lu, gua bisa. Sombong. Itu bisa terjadi dalam diri kita. Oleh sebab itu hati kita harus dikontrol oleh Roh Kudus. Amin. Hati kita ini kalau nggak dikontrol, Bapak Ibu, waduh, liar, Bapak Ibu, liar, seliar-liarnya. Bahaya ini hati kita ini. Apalagi kalau kita punya
sesuatu. Waduh, bahaya saudara. Kita bisa nggak mau lihat ke bawah, lihatnya ke atas. Apa lu? Pas jatuh, pok ketepuk. Orangnya rasain lu. Iya kan? Selalu seringkali orang sombong itu kenapa? Apa cirinya? Dagunya diangkat. Waduh. Itu cirinya ya. Kan nggak mungkin. Apaan lu? Nggak, jarang ya. Ya jarang ya. Apaan sih lu? Jarang. Biasanya sombong kenapa? Apaan? Lihatnya kemana? Ke langit. Ada jatuh vlog gitu. So, manusia menyombongkan diri, kenapa? Karena dia merasa bahwa dirinya, bahwa segala sesuatu yang dia miliki itu adalah hasil keringatnya, hasil jerih-lelahnya. Dia lupa bahwa itu berasal daripada Tuhan. Amin. Maka ciri dari manusia akhir zaman adalah tidak mau lagi berharap kepada Tuhan. Semalam saya nonton film The Case to Christ, kasus untuk Kristus Yesus. Kaget, judulnya aneh juga. Ternyata itu film Amerika, film seorang agnostik, ateis, meragukan Tuhan dan menganggap Tuhan itu nggak ada sebenarnya. Saya tonton sampai habis, seru juga tuh film. Ternyata ini anak ini, ya, dia itu memang orang tuanya itu sibuk sekali bekerja. Papanya sibuk bekerja sampai dia kehilangan figur ayahnya. Dan dia adalah orang yang semangat bekerja, rajin bekerja, belajar hebat. Akhirnya yang masuk itu adalah saintik, filsafat, itu semua masuk di otaknya. Dan filsafat-filsafat yang tidak tunduk pada Tuhan. Artinya apa? Akhirnya dia ateis. Tapi istrinya itu masih takut Tuhan. Satu kali mereka merayakan kesuksesannya karena dia adalah seorang wartawan, tapi wartawan yang memiliki nama. Dia akhirnya jadi wartawan senior, kepercayaan dari perusahaan, ya, majalah itu. Wah, dirayakan begitu hebat. Anaknya waktu makan, banyak sekali ya. Wah, perayaan itu ada makanan sebanyak. Anaknya makan permen aja sebenarnya. Anaknya makan permen. Ternyata ini adalah diangkat dari true story, kisah nyata. Makan, ternyata ingat nggak kita dulu waktu kecil permen yang gede segini ya, segede gundu, lebih gede lagi ya. Gundu kan ada yang gede, ada yang kecil, ada yang nggak gede. Dulu ingat permen merah, kuning juga, lagi gede. Iya, warna yang gede segini tapi ada dulu zaman kita. Ini film ini ternyata film lama saudara, film tahun udah tak lama sekali dah pokoknya. Ini film Kristen. Angkut. Wah, anaknya masih kecil, umur mungkin 4-5 tahun. Dia tolong nggak bisa. Nah ternyata di acara itu ada hadir seorang perawat, suster rumah sakit. Dia tahu caranya, dia tepuk dari belakang, keluar, selamat. Istrinya sangat bersukacita, suaminya bersukacita dan berterima kasih. Suster ini ternyata orang yang takut akan Tuhan, rajin ke gereja. Dia ternyata di Pengambalan Bill Hayes itu di Amerika ada. Itu gerejanya ada saudara. Itu karena ini true story. Dan suster ini, istrinya datang. Terima kasih banyak. Kalau engkau tidak ada di sini, mungkin anak kami, putri kami sudah mati. Tahu apa yang dia bilang perawat ini? Bukan karena aku. Seharusnya kami nggak datang ke sini. Kami sempat tidak merencanakannya. Tapi entah kenapa kami terdorong untuk datang ke sini. Oleh sebab itu kami bersimpulan karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menghantarkan aku hadir ke pesta ini, dan aku melihat kejadian ini, dan aku dipakai Tuhan Yesus untuk nolong. Kami di sini. Jadi suster ini tidak berkata apa? Tidak ada yang kebetulan. Istrinya cerita kepada suaminya, kamu tahu bahwa perawat itu berkata, itu bukan kebetulan, tetapi dia diutus oleh Tuhan Yesus untuk hadir di pesta itu, menolong putri kita. Dia nggak percaya.
Orang agnostik itu saudara tidak pernah percaya akan sesuatu yang diatur sedemikian rupa oleh Tuhan, nggak percaya. Dia katakan itu hanya kebetulan. Yesus, dia tertawain Yesus. Terus wanita ini ternyata bergumul terus karena dia dengar nama Yesus dan dia sering bertelepon dengan ibu ini, perawat ini. Perawat ini terus menceritakan tentang firman Tuhan. Apa yang terjadi? Akhirnya istrinya ini pun rajin ke gereja dan akhirnya bertobat dan dibaptis. Tapi yang jadi masalah adalah apa? Suaminya. Suaminya yang sudah kadung mempercayai filsafat, ateis, agnostik, ribut besar dengan istrinya. Dia katakan, kamu sudah berubah. Kamu selalu memikirkan Yesus, Yesus, Yesus. Gitu. Setiap hari kamu pikirkan Yesus, bukan aku. Wah. Kamu memikirkan kehidupanmu sendiri, tapi kau tidak memikirkan aku. Istrinya katakan, ketika aku memikirkan Yesus, justru aku lebih mencintaimu. Tapi suaminya katakan, aku tidak mau keadaanmu yang sekarang. Aku mau engkau kembali seperti yang dulu. Aku sangat mencintaimu seperti yang dulu, bukan sekarang. Ribut. Mungkin 5 tahun ke depan aku tidak akan sanggup bersama engkau. Bisa saja kita cerai. Waduh, istrinya nangis. Jadi gara Yesus perceraian bisa terjadi. Dia nangis. Dia datang lagi ke suster itu. Suster itu bilang apa? Doakan dia. Doakan dia seperti apa yang tercatat dalam Yeskiel. Aku akan memberikan hati yang baru, roh yang baru kepadanya, roh yang takut dan tunduk taat kepada Tuhan. Itu selalu doakan. Suaminya makin lama makin keras. Wah, nggak ada Tuhan. Akhirnya, saudara, apa yang dilakukan? Dia selidiki sejarah Yesus. Karena dia orang wartawan kan, orang pintar, orang cerdas, saudara. Dengan kepintarannya, kecerdasannya, dia merasa dia bisa selidiki Tuhan Yesus ada atau enggak. Oh, dia selidiki, saudara. Dia pergi ke para pendeta-pendeta, ke pastor Katolik. Dia cari ke museum-museum tentang sejarah kekristenan, tentang Alkitab. Dia, waduh, luar biasa. Ini filmnya mantap juga akhirnya. Pendeta bilang apa? Kau tahu? Buku-buku filsafat kalau ditumpukkan di depan saya itu hanya segini. Tetapi bukti-bukti akan keautentikan Alkitab apabila ditumpukkan depan saya, maka akan melebihi gunung ini, kata pendeta. Kaget. Ini salah satunya. Salah satu bukti fosil dari Alkitab. Kamu tahu? Ini pada abad 200 Masehi. Tidak jauh ketika Yesus ada. Dia kaget. Dia nggak mau. Belum masih berontak, saudara. Sombong sekali ya. Sombong, berontak, dan dia terus cari. Cari sampai telusuri bahwa Yesus itu tidak ada. Kebangkitan itu bohong. Yesus mati itu bohong. Semua teori-teori itu dia hendak cari dan hendak berkata apa? Bahwa Yesus itu tidak ada. Pada akhirnya, saudara, dia ketemu dengan dokter, profesor, dokter ahli, dokter. Dia bilang, wartawan ini bilang apa? Yesus tidak mati di kayu salib. Dokternya ternyata dia ceritakan secara medisain, kedokteran, saudara. Dokter bilang sini, kamu tahu, kalau kamu katakan Yesus tidak mati di salib, dia tunjukkan semua bentuk-bentuk penyiksaan Romawi. Kamu tahu? Lihat. Ini cambuk pada zaman Romawi. Cambuk pada zaman Romawi itu ujungnya tajam. Dan ketika itu tajam, maka itu akan mencabik tubuh yang dicambuk. Dicambuk, tajam, dagingnya keluar, lepas, saudara. Makanya Yesaya kan benar. Mukanya tak dikenal lagi. Enggak dikenal lagi, saudara. Yesus itu kalau ada film Yesus yang disalibkan, mukanya masih kelihatan, itu nggak benar. Harusnya itu memang habis-habisan, saudara. Kenapa? Karena itu adalah apa? Hukuman mati, saudara. Hukuman yang paling tinggi yang dialami oleh Yesus.
Bukan hukuman main-main, saudara. Dia tunjukkan semua jenis-jenis itu, cambukan dia semuanya. Dia katakan apa? Mungkin saja dia hanya lemas, hanya pingsan. Nah, ini teori pingsan itu sebenarnya dari seberang pun ada, saudara. Tapi dokter ini katakan tidak. Kamu tahu, yang membunuh Yesus, yang menyelibkan Yesus, yang mengeksekusi adalah siapa? Algojo. Kamu tahu Algojo Romawi? Apakah kamu yakin Algojo Romawi itu membiarkan Yesus mati lemas? Kalau membiarkan Yesus membiarkan Yesus hanya pingsan, maka dia gagal dalam tugasnya dari kaisar. Kaget wartawannya. Gak bisa jawab wartawan, orang pintar cerdas juga. Kamu tahu, apabila Algojo itu membiarkan Yesus hanya pingsan, maka dia gagal mengeksekusi sampai mati. Maka dia tanggung jawab kepada kaisar. Nyawanya, nyawa Algojo menjadi taruhan. Gak bisa jawab dia. Dia pulang, saudara. Pulangnya terus yang segala usaha upayanya untuk mengatakan Yesus itu nggak ada, Yesus itu nggak bangkit, gagal. Dia pergi ke sana kemari semua kota keliling untuk mencari data-data, bukti-bukti. Bergejolak dalam dirinya. Akhirnya sampai rumah dia nangis. Dia mengakui bahwa dirinya tidak mampu untuk membuktikan bahwa Yesus itu tidak ada. Tidak mampu membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati, tapi benar mati dan bangkit. Akhirnya apa, saudara? Tunduk. Istri hanya berkata, iman. Memang iman itu tidak bahwa engkau harus keliling itu. Iman itu adalah apa? Apa yang kita percaya, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Lewat dari situ kesombongannya runtuh. Saudara, manusia akhir zaman betapa sombongnya, seolah-olah tidak memerlukan firman Tuhan, seolah-olah tidak memerlukan Tuhan Yesus. Dia berkata ini semua karena aku. Kalau aku kaya karena aku rajin bekerja, kerja keras, memang bisa. Saudara, banyak orang yang tidak perlu Tuhan. Ya, saya tahu, bisa. Orang ateis bisa, saudara. Tapi hati-hati. Firman Tuhan berkata apa? Untuk apa seluruh dunia ini engkau punyai, tapi jiwamu binasa. Tetapi bagi kita yang orang Kristen, kalau sempat kita menyombongkan diri, udah tahu firman menyombongkan diri, waduh, kita lupa bahwa ketika kita berhasil, itu semua karena Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, jangan lupa, sehebat apapun kita, seberhasil apapun kita, tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau di hadapan Tuhan, tunduk, hancur, remuk di hadapan Tuhan. Jangan sekali-sekali angkat dagu di hadapan Tuhan dan bahkan sesama. Amin. Saya sudah perkatakan kemarin bahwa mencintai diri sendiri bertentangan dengan mencintai Tuhan dan sesama. Orang Farisi berkata, guru, apa yang aku harus lakukan supaya aku selamat? Kasihilah Tuhan Allahmu, dan sama dengan itu kasihilah sesamamu. Saya sudah tegaskan kemarin, tidak ada orang yang hanya mengasihi Tuhan tanpa mengasihi sesama. Itu nggak benar. Itu omong kosong, saudara. Oh, aku mengasihi Tuhan, tetapi mengasihi sesama kurang. Jangan. Itu bukti kau kurang mengasihi Tuhan. Bukti kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Jangan dibolak-balik, itu firman Tuhan kok. Mengasihi Tuhan sama seperti itu, sama dengan itu mengasihi sesama, saudara. Orang Farisi berkata, aku telah mempersembahkan semua hidupku untuk Tuhan, tetapi tidak mengasihi sesamanya. Ngomong kosong. Orang-orang yang munafik. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, ini harus kita pahami. Manusia-manusia akhir zaman ini semakin mengerikan. Seolah-olah mereka beribadah, tetapi sesungguhnya mereka tidak takut akan Tuhan. Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Ini mengajarkan kita, seberapapun, bagaimanapun, sebagaimana kita ada sampai hari ini, itu karena kasih anugerah Tuhan. Amin.
Tuhan bekerja, Tuhan mengasihi kita, Tuhan memperhatikan kita. Dia adalah Allah yang hidup. Ketika kita merasa berpikir bahwa segala sesuatu yang kita punya hari ini, pencapaian kita yang kita punya hari ini, karena kita sendiri, kita sedang menghina Tuhan. Ketika kita merasa berpikir bahwa apa yang kita punya, hasil kita hari ini, karena kita rajin, karena kekuatan kepintaran kita sedang mengabaikan Tuhan. Hati-hati saudara. Mungkin kita berpikir, ya Tuhan tuh ada, tetapi semua ini karena aku. Hati-hati. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya apa? Yeremia 17 kan? Berbahagialah orang yang mengenal Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan dirinya sendiri. Barang siapa mengandalkan manusia, artinya orang lain, dan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri yang dia miliki, terkutuklah dia, kata Tuhan. Nggak main-main saudara. Lihat, kitab Yeremia itu ditulis ketika bangsa Israel berada di Babel, dibuang oleh Tuhan. Dibuang oleh Tuhan 70 tahun. Bangsa Israel mau berontak kepada Mesir, tidak bisa. Kenapa? Karena tangan Tuhan yang membuat bangsa Israel dihukum di Babel. Mereka mau melawan Mesir, tidak bisa. Babel tidak bisa. 70 tahun. Sampai harus genap 70 tahun menjalani masa hukuman. Kenapa? Tangan Tuhan yang kuat. Sehingga firman Tuhan katakan apa? Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Bangsa Israel ketika mereka dijajah oleh Babel, mereka ingin mengandalkan bangsa lain menolong mereka. Mereka lupa siapa yang sedang menghukum mereka. Yang menghukum mereka adalah Tuhan, pencipta langit, pemilik alam semesta. Enggak ada yang bisa menyelamatkan bangsa Israel. Kekuatannya nol. Yang dia miliki nol. Karena siapa? Karena Tuhan yang sedang bekerja. Ketika kita melihat kondisi Israel, betapa kita melihat kalau Tuhan sudah melakukan sesuatu, pasti terjadi dan digenapi. Amin. Tidak ada yang bisa melawan, saudara. Ini menjelaskan juga kepada kita, mari tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu sempurna. Saya tadi teringat, karena saya suka nonton. Dulu suka nonton apa dia? Hotspot kan? Yang di Trans TV apa dia? On the spot, hotspot lagi. Hotspot itu wifi batasan, aduh. Hotspot. On the spot. Itu ada 10 orang yang menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah, saya lupa namanya sudah. Menyombongkan diri itu adalah desainer kapal Titanic. Jangan hanya nonton. No, jangan saudara. Itu tuh dulu waktu STM tuh keluar lagunya film Titanic. Leonardo DiCaprio, sorry. Iya, terkenal dulu, yang masih muda. Sekarang udah gemuk dia. Kurang ganteng sekarang nih. Memang orang kalau udah bapak-bapak jadi gemuk, aduh. Susah ya, untuk balik lagi anak muda susah. Waduh, hebat kita juga nonton dulu, hebat benar gitu. Filmnya juga, kapalnya kita lihat di TV kan, filmnya heboh kan dulu. Waduh, kita boro-boro beli kaset saudara. Dari kaset yang asli sampai yang bajakan. Dulu kan kaset bajakan. Itu nonton Titanic gitu. Kapalnya luar biasa. Itu dirancang oleh seorang Amerika yang hebat luar biasa. Dia rancang kapal Titanic, kapal yang terbesar sepanjang masa, yang paling termegah, yang terhebat. Bahan-bahannya dengan kualitas yang paling terbaik. Dia bilang apa? Diwawancari oleh TV. Tidak ada seorang pun yang dapat menahan laju kapal ini. Bahkan Tuhan sekalipun. Waduh, karena apa? Karena megahnya saudara. Karena hebat besarnya saudara. Bahkan Tuhan sekalipun. Kapal Titanic berlayar masuk ke Samudra Atlantik, menyentuh es dasarnya, tabrak es. Apa yang terjadi? Nonton kan? Pak nggak nonton. Gimana
Hasil. Itu film terkenal kok nggak nonton. Itu film juga story itu, true story itu saudara. Titanic itu true story. Itu benar. Kenapa? Wanita itu yang pacarnya dalam film Leonardo itu kan masih ada kemarin kan? Itu kesaksiannya. Itu film benar, itu true story. Hancur. Musisi dalam kapal tuh buat lagu rohani. Nggak bisa lagi seperti biola itu kan. Nyanyi lagu rohani, lagu gereja itu. Udah berdoa. Habis semuanya. Perjalanan yang pertama kabel Titanic setelah baru dibangun dan tidak muncul lagi, hancur tenggelam. Kenapa? Menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Sombongnya kita. Presiden Brasil, saya lupa tahun berapa itu. Nanti saudara bisa akses YouTube. Presiden Brasil, dia berkata, sebelumnya kandidat, kalau saja saya bisa mengumpulkan suara 500.000 suara, ini menegaskan bahwa saya akan menjadi presiden. Ini karena kekuatan saya. Saya tidak perlu Tuhan. Wah, Presiden Brasil. Waktu pemilihan benar saudara. Bahkan di atas 500.000 suara. Benar, menang. Sehari sebelum dilantik, mati. Bayangkan orang yang menyombongkan diri di hadapan. Bagi yang pecinta lagu-lagu lama, The Beatles, itu kan heboh dulu itu. John Lennon bilang apa? John Lennon, saya lebih terkenal dari Yesus. Lagu-lagu kami akan sepanjang masa. Ajaran Yesus akan tenggelam. Wah, itu John Lennon katakan loh. Memang kan mereka luar biasa. Masa 15 tahun, 16, 17 tahun ganteng, cakep loh. Itu cakep-cakep. John McCartney itu ganteng-ganteng kan. Gayanya main band pakai jas lengkap, cakep memang. Orang Inggris yang memang cakepnya ganteng. Orang kalau dengar lagunya sampai histeris. Cewek-cewek itu sampai histeris. Iya, zaman dulu histeris. Lihat aja di YouTube tuh. Sampai teriak, sampai kegilaan. Orang mereka konser tuh. Saking naik kaya kan. Wah, masih 17 tahun kaya raya saudara. Luar biasa. Duitnya gak terhitung The Beatles itu. Band paling hebat saudara. Kayanya entah. Saking terkenalnya banyak duit. Dia katakan, lagu kami akan hidup sepanjang masa. Dan bahkan Yesus dan ajarannya pun tidak akan bisa terkenal sebagaimana kami terkenal. Waduh. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Tidak lama setelah dia berkata dengan itu apa? Penggemarnya sendiri listen, pistol, mendekat, tembak. Penggemarnya sendiri mati. Belum apa-apa. Marilyn Monroe itu hidup pada zaman Billy Graham. Billy Graham itu penginjil terhebat di Amerika. Namanya belum bisa disaingi siapapun saudara. Billy Graham. Lihat khotbah Billy Graham, hebat, dahsyat. Memang orang beriman besar itu, hebat Billy Graham. Dia katakan kepada Marilyn Monroe, aku hendak datang menjumpai engkau dan berdoa untukmu. Billy Graham katakan, aku dipimpin oleh Roh Kudus untuk mendoakanmu. Marilyn Monroe bilang apa? Aku tidak memerlukanmu dan bahkan tidak memerlukan Yesus. Gak lama setelah itu, Marilyn Monroe. Tidak lama setelah itu. Begitu banyak bukti.
orang yang menyombongkan diri, apalagi kalau kita menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Dan sebenarnya sama saja kalau kita menyombongkan diri di hadapan sesama, kita tidak ada apa-apa. Ketika Tuhan lihat bahwa kesombongan kita sudah sampai pada puncaknya, hati-hati. Tuhan tekan. Tuhan hanya bilang, terlalu kecil kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita ada sampai hari ini, apa yang kita punya hari ini? Kita sehat, puji Tuhan. Kita bisa sehat, kita menikmati anugerah Tuhan. Amin. Kita bisa makan. Waduh, bersyukur. Waduh, bersyukur banget, saudara. Syukur. Kita, waduh, berterima kasih kepada Tuhan lah. Dan jangan sampai menyombongkan diri. Dan usahakan kita menjadi salon berkat bagi orang lain. Amin. Kemarin kami sama Pak Paulus menghadiri pemakaman Ibu Pendeta Neti, ya, istri dari Bapak Pendeta Andreas Sustono yang adalah Ketua Dewan Pembina Penasihat Sinode GKB. Karena beliau juga 2 periode menjadi Ketua Umum seluruh Indonesia Sinode. Wah, luar biasa saudara. Ibu Neti itu sebenarnya sudah divonis dokter ginjal, sudah divonis. Tapi karena kecintaannya akan Tuhan, Pak Andreas Sustono bersaksi di kuburan waktu itu di daerah Karawang sana, San Diego Hills, terus apa lagi lah, nah, saya lupa namanya. Iya, Geraha Sentosa. Itu kuburan orang-orang besar. Dia bersaksi saudara. Karena mereka sering pelayanan kan, mereka itu ada di Kupang, Nias, NTB, Lampung ya Pak ya. Iya, mereka punya cabang banyak sekali. Di Bekasi juga ada. Jadi ibu ini semangat sekali melayani Tuhan. Pak Andreas bilang, nah, kondisi kamu kurang ini, kayaknya kamu udah istirahat aja. Papa aja yang sendiri. Enggak Pak, pokoknya saya harus ikut. Waduh, kan kadang nggak bisa ini ya, nggak bisa kita tolak dua kan. Suami istri kan kadang-kadang kalau istri sudah minta ikut kan, ujungnya kalau ditolak gimana? Ribut. Lalu lu sendiri sengaja lu sendiri mau pergi ke arah jangan ada apa lu ya? Waduh, saudara. Waduh. Ngapain aja lu? Gua nggak bisa ikut ya. Jangan lu kan. Waduh, bisa pecah lah perang dunia ketiga kan? Iya. Ibu enggak ya? Enggak sekali. Berkali-kali ya. Jajan lain lagi. Ibu Yayan, aduh, enggak. Sebenarnya Ibu Yayan bilang begitu, tapi dalam hatinya beda. Sayang suami. Buktinya waktu kali sakit dibonceng. Dibonceng loh. Bu Yayan loh, kesatria loh. Tengah malam diboncengin, dianterin. Nah, enggak. Aduh. Nah, ya mungkinlah itulah pengabdiannya kepada Tuhan kali-kalinya. Jadi bilang, nggak apa, aku mau main Tuhan, aku mau ikut. Itu kan long trip itu saudara. Dari Nias, mereka punya panti asuhan dan anak-anaknya di Siantar juga. Siantar terus lagi naik ke Medan. Waduh, tuh capeknya luar biasa. Ginjalnya kambuh. Tapi ya, bagaimana? Waktu di Siantar pun kata Pak Andreas, karena di sana ada ibadah sampai 3 kali. Udah mama istirahat aja, mau saya ikut ibadah. Enggak, pokoknya saya mau ibadah juga. Ya mungkin itu sudah jalannya, dan dia memang mau persembahkan yang terakhir kalinya untuk Tuhan kita. Waktu di Siantar kaki udah bengkak. Itu tanda kan ginjal udah ini. Waktu di Sidamanik itu kan ada kebun teh. Saya di Facebooknya itu saudara, senang sekali saya lihat di Facebooknya. Wow, dia selendang itu dia terbang, anginnya kencang. Itu selendangnya naik ke atas, difotoin sama Pak Andreas. Senang sekali kata Pak Andreas. Memang saya lihat di Facebook iya ya. Itu senangnya minta ampun. Mungkin terakhir kali ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, Pak Andreas itu dia sangat mengasihi Tuhan, melayani. Panti asuhannya banyak. Dan ketika Pak Andreas katakan, Pak Junior, mahasiswa
yang ini sana dong. Wah, puji Tuhan sekali Pak. Yang PKL, wah puji Tuhan Pak, siap Pak. Ya, tahun ini dia minta 4 orang. Wah, saya bilang mahasiswa siap-siap. NTT, NTB, Sumbar, dunia, Lampung, ya, siap-siap PKL setahun. Nah, kan? Siapa? Nah, saudara-saudara, ketika kita mengasihi Tuhan, kita justru tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Kita persembahkan hidup kita untuk Tuhan, bukan kesombongan diri. Tuhan Yesus memberkati.